2 tahun penuh teka-teki kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang sempat membuat gempar masyarakat akhirnya terkuak. Pelaku tidak lain adalah suami sekaligus ayah korban. Berakhir sudah drama Yosef Hidayah menutupi perbuatan kriminalnya, menghabisi nyawa istrinya Tuti Suharti 55 tahun dan anaknya Amelia Mustika Ratu 23 tahun. Selama 2 tahun, Yosef menutupi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat ini dengan baik. Yosef dapat menyingkirkan kecurigaan kepolisian dengan tindak tanduknya yang menunjukkan ia tidak bersalah. Di tahun 2022, ia membacakan surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta Presiden memperhatikan kasus pembunuhan anak dan istrinya yang belum juga terungkap sejak 18 Agustus 2021. Kejadian terburuk di kehidupan saya yaitu kasus yang menimpa keluarga saya, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya. Maka dari itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya, saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo. Demi mengungkap misteri kasus ini, Mabes Polri ikut turun tangan. Tercatat hingga tahun 2023, polisi telah memeriksa 124 saksi dan melakukan tes DNA terhadap 49 orang. Namun bak pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Aksi keji Yosef akhirnya terungkap setelah Emram Danu alias Danu, keponakan korban yang menjadi saksi kunci, menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu pun membongkar peran Yosef Hidayah, istri muda Yosef, Bibin, dan kedua anak tiri Yosef, Arigi, Reksa Pratama, dan Abi dalam kasus pembunuhan ini. Polisi pun telah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Yosef dalam kasus ini. Saat ini kepolisian masih mendalami motif dibalik pembunuhan keji ibu dan anak itu. Ini kita masih belum bisa mengungkap terkait dengan motif, juga peran dari masing-masing. Inilah yang akan nanti kita lakukan pendalaman kembali agar semuanya menjadi terang benderang. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan Yosef dan Danu sebagai tersangka. Begitu juga istri muda dan 2 anak tiri Yosef. Tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana perkembangan selanjutnya dari terungkapnya kasus korban di mana pembunuhan ini dilakukan oleh suami dan juga ayah korban? Ya, kita telah terhubung dengan pihak kepolisian, ada Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat sore, Pak Kabid Humas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, apakah sudah diketahui motif yang sebenarnya terjadi dari peristiwa pembunuhan ini? Ya, jadi pasca penetapan tersangka, memang sekarang kita masih melakukan pemeriksaan pendalaman terkait dengan beberapa keterangan yang kita peroleh. Di mana memang dari pemeriksaan pendalaman ini kita masih membutuhkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan motif dan juga peran masing-masing. Sehingga memang saat ini kita masih belum bisa mengungkapkan terkait dengan motif yang terjadi. Pak Kabid, memangnya sejauh ini apa saja sih yang menjadi kendala terbesar begitu? Karena kita tahu bahwa sudah ada lebih dari 100 saksi yang diperiksa, kemudian akhirnya baru ditetapkan tersangka setelah ada yang mengaku begitu, Danu ini. Ya, jadi memang selama masa proses kasus ini yang berjalan memang cukup panjang ya. Di mana kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 123 saksi. Kemudian kurang lebih sebanyak 216 item barang bukti. Nah, dari banyaknya keterangan dan juga banyaknya alat bukti tersebut, kemudian 3 bulan terakhir tim penyidik berusaha untuk intens melakukan pemeriksaan kembali yang cukup mendalam, di mana dari saksi yang diperiksa ini diperiksa kembali sebanyak 47 saksi. Dari 47 saksi ini kemudian mengerucut kepada beberapa tersangka.
Nah, dari tersangka-tersangka ini akhirnya dilakukan beberapa pemeriksaan berulang, dan pada tanggal 19 September dilakukan pemeriksaan terhadap saudara MR atau saudara D. Nah, dari keterangan yang diperoleh tersebut didapatkanlah pengakuan atau keterangan dari yang bersangkutan terkait dengan kejadian dan juga beberapa orang yang dirujuk terlibat di dalam kejadian tersebut. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman oleh penyidik untuk menyelesaikan beberapa data-data dengan alat bukti dan TKP. Nah, dari kesimpulan akhirnya didapatkan keyakinan bahwa memang 5 orang itu terlibat dalam kejadian. Ya. Pak Ibrahim, apakah juga ada tambahan tersangka Pak yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian? Sementara ini memang sesuai dengan hasil pengembangan kita mendapatkan 5 tersangka ya. Namun ini kan pemeriksaannya masih tetap berlanjut, dan apabila memang ada keterangan-keterangan atau mungkin petunjuk-petunjuk atau mungkin ada bukti yang merujuk lagi kepada orang lain, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang lain. Tapi sampai saat ini yang diperoleh baru 5 orang ini. Baik, Pak Ibrahim, bagaimana dengan peran dari 5 tersangka ini? Jadi termasuk dengan peran, memang sampai sekarang kita masih belum bisa merinci lebih detail terkait dengan peran, karena memang keterangan yang diperoleh ini masih dari 1 orang. Nah, tetapi insya Allah nanti akan ada pendalaman, karena juga beberapa alat bukti sebelumnya berdasarkan scientific investigation, kita mempunyai data forensik yang cukup kuat terkait dengan data yang lapor maupun data digital. Ini memang ada persesuaian yang merujuk kepada tersangka-tersangka yang lain. Nah, dari sini mungkin akan kita melakukan pendalaman untuk bisa melihat peran dari masing-masing tersangka ini. Oke, Pak, dengan adanya perkembangan dari kasus ini, adakah juga kemudian fakta-fakta baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi pasca beberapa keterangan yang diperoleh dari saudara NR, kemudian tadi malam dilakukan lagi pengecekan. Ada informasi baru terkait dengan keterangan yang ditanya kepada saudara D atau MR ini tentang alat yang digunakan untuk membersihkan TKP. Nah, di mana merujuk kepada suatu alat, dan akhirnya begitu dilakukan pengecekan di TKP, ternyata didapatkan alat yang seperti yang disebutkan tersebut. Jadi ini memang menunjukkan adanya keyakinan bahwa saudara D berada di TKP pada saat kejadian. Ya, sejauh ini Pak Ibrahim, kalau dari 5 tersangka ini hukumannya akan seperti apa? Termasuk uraian untuk penerapan unsur pidananya ya, karena memang ini harus kita lengkapi dengan keterangan-keterangan yang baru, dan juga peristiwa ini kan otomatis akan merujuk kepada unsur-unsur pasal yang dilanggar. Makanya untuk penerapan pasalnya sampai sekarang belum bisa kita simpulkan secara detail, karena masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan keterangan-keterangan dan persesuaian dengan alat bukti yang ada. Oke, baik, terima kasih Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Petang.